Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Biyassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. Rahmatika ya arhamar rahimin, kun lana wa la takun alaina. Allahumma anta sahib fis safar wal khalifat fil ahli wal mal. Fala takilni ila nafsi tarfat ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salihah ma ataitan wa zidni min. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada alaina min barakatih fuyudati wa nafahatih ilaihi wa ila jami' syurrahi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas tentang keadaan-keadaan salaf dalam menghatamkan Al-Quran. Ya. Ada mereka yang menghatamkan 2 bulan sekali, sebulan sekali, 40 hari sekali. Ada yang 10 hari sekali, 15 hari sekali, seminggu sekali, 3 hari sekali. Bahkan ada yang 1 hari sekali, 1 hari 2 kali. Yang paling banyak adalah 8 kali hatam sehari. Di siang hari 4 kali, malam 4 kali. Tapi nggak mesti banyak-banyakan. Lihat sikon. Kalau memang dia guru Quran, dia sudah bisa hidup dengan Al-Quran, hafalan yang dia punya, udah itu aja yang terbaik. Biar ada nanti ahli-ahli Quran yang betul-betul rasikhin, betul-betul mantep gitu. Tapi kalau dia hanya berinteraksi dengan Quran, sementara dia punya anak, punya istri, dia punya bisnis, berarti disesuaikan. Kemarin sudah kita bahas juga bahwa siapa orang yang ingin memahami Quran lebih dalam secara makna dan artinya, ya nggak perlu banyak-banyak. Yang kedua kali, kalau dia punya banyak urusan, yang kalau dia banyak baca Quran, akhirnya urusannya terbengkalai, itu juga mesti dipertimbangkan baca Quran. Nah, seperti itu aja. Nah, dari dulu sampai sekarang, walaupun sekarang lebih ekstrim, sebagian ulama mutaqaddimin itu mereka memakruhkan untuk menghatamkan Quran sehari semalam 1 kali. Mengapa? Karena ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa la yafqah man qara'al Qur'ana fi aqal min thalas. La yafqah man qara'al Qur'an fi aqal min thalas. Tidak akan paham orang yang hatam Quran kurang dari 3 hari. Gitu ya. La yafqah man qara'al Qur'an fi aqal min thalas. Tidak akan paham orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Itu normalnya orang. Kita ini mesti menyadari bahwa orang itu nggak semua sama. Nah, Nabi itu memberi standar umum. Umumnya ya begitu. Nah, kita ini orang umum apa orang khusus gitu. Karena yang saya dengar secara mutawatir dari banyak orang, banyak guru, banyak asatid di Temboro itu, guru saya Kiai Uzairan rahimahullahu ta'ala, itu di tengah kesibukan yang luar biasa, sangat sibuk, itu yang saya dengar ya. Anak sekian, santri ribuan, mursyid thariqah, syuro dakwah, kiai, lagi tokoh masyarakat, wah pokoknya waktunya. Itu yang saya dengar sehari 15 juz. Kalau sehari 15 juz berarti 2 hari berapa hatam? Dan beliau ahli tafsir, ahli mantek, ahli balaghah, nggak mungkin baca Quran nggak paham. Nah, saya juga kenal sosok Habib Umar.
Yang katanya begitu juga sehari bisa 15 juz, bisa 20 juz. Orang duhanya aja bisa 2 juz, 3 juz. Saya perhatikan tuh berdirinya waktu saya belajar di Tarim. Jadi normalnya orang ya segitu. Normalnya orang lah kerja berapa jam di Indonesia? 8 jam. Di Jepang ada nggak kerja sampai 15 jam? Ada. Ya. Kita ada nggak yang ngegojek itu seminggu nggak pulang? Nggak pernah nanya kan? Ada. Tidurnya secapeknya di mobil. Ada panggilan lagi, jalan lagi. Itu normalnya orang begitu. Belum lagi nanti karomat-karomat para wali yang mereka diberi keistimewaan namanya toyuz zaman. Mereka punya waktu itu Allah lipat untuk mereka. Jam tuh kayak jalan, tapi bagi mereka kayak nggak jalan. Nah itu jangan dipikir, namanya juga keramat. Wah itu hurafat, tahayul, loh. Di Quran juga diceritain. Benar nggak? Ashabul Kahfi tidur berapa lama? Jangan heran. Biasa aja begini. Allah tuh maha kuasa untuk hamba-hamba pilihan. Berapa tahun tidur? 309 tahun. Falabitha fihim apa tuh? Ayatnya? Pokoknya 309 tahun itu yang ada di Al-Kahfi. Adik ayatnya. Fasdadu tis'atu. Qulillahu a'lam bima labithu la ghaibus samawati. Coba lihat di Quran itu. Ada Quran enggak di HP-nya? Kadang-kadang ayat tuh kalau dicomot di tengah suka lupa. Fasdadu tis'a. 309 tahun tidur. Tidur mana 39 tahun? Itu mah ya. Sebentar di sini, sebentar di Mekah, tapi itu karomah, ya. Doraemon aja bisa kok pindah tempat. Saya kasih Allah nggak bisa. Walaupun kita jangan ngaku-ngaku kalau nggak tahu. Artinya banyak hal yang kita tidak pahami. Tapi kalau sudah Allah dan Nabi-Nya yang bilang, kita percaya aja. Kalau yang bilang Imam Nawawi dalam Tibyan bahwa ada orang begitu, masa kita nggak percaya? Nggak mungkin beliau bohong. Dan kitab ini dibaca oleh semua kiai dan kiai tidak berkomentar. Ya, berarti kalau ada apa-apa logika kita yang nggak sampai. Nah,
Maka tidak akan paham orang yang hatam Quran kurang dari 3 hari, normalnya orang. Tapi orang-orang yang Allah pilih, yang Allah mudahkan, ya nggak apa-apa. Ya, Sayyidina Utsman 1 rakaat witir hatam Quran. Pakai kaki 1 lagi sholatnya. Sayyidina Utsman. Berarti ngelanggar hadis Nabi? Ya enggak lah. Kalau sahabat nggak ngerti hadis Nabi, terus yang ngerti kita gitu. Kita bukan sahabat Nabi, sahabat Noah. Maksudnya ngerti sahabat Noah? Karena ada kelompok-kelompok orang itu, kelompok sekarang itu apa yang nggak sesuai sama hadis langsung bid'ah, salah, nggak sesuai sunnah, ya polos amat hidup. Nggak boleh gitu. Nah, kita kan punya ulama, kita punya mujtahidin, kita punya fuqaha. Kita tinggal baca aja summary dari mereka. Khulasatul kalam, khulasatul fiqh. Mereka lebih luas, bukan 1 hadis tapi banyak. Nah, kemudian kapan waktu mulai baca Quran dan khataman Quran? Kalau ingin menghatamkan dalam seminggu sekali, maka ini kebiasaannya Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau akan mulai baca juz pertama malam Jumat, hatamnya malam Kemis. Nah, begitu. Imam Ghazali dalam Ihya'nya mengatakan sebaiknya seseorang itu menghatamkan sekali di waktu malam, sekali di waktu siang. Kalau pas milih waktu siang hatamnya, maka jadikanlah siang hari Senin fi raq'atail fajri au ba'dahuma, sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Ini ulama begitu aja diperhatiin, dong. Kita kan masa bodoh. Boro-boro nentuin waktu kapan baca, kapan hatam. Nentuin baca tuh loh kapan nggak tahu kita. Kalau ulama nih kapan mulai, kapan akhir ada. Kita kadang-kadang garis startnya aja nggak tahu kapan. Apalagi garis finishnya. Makanya udahlah, jangan terlalu so tahu urusan agama. Udah ikut aja kita nih. Ya, kalau pas hatam di malam hari, sebaiknya di qobliyah maghrib atau di ba'diyah maghrib, supaya ada kebagian keberkahan hatam Quran di siang dan di malam hari. Luar biasa. Sayyidina Thalhah ibnu Musarrif, seorang tabi'i yang mulia, mengatakan siapa yang menghatamkan Quran kapanpun di siang hari, maka malaikat akan terus bersolawat memintakan ampun untuknya sampai sore hari. Siapa yang menghatamkan pada malam hari, malaikat akan berdoa keampunan untuknya sampai pagi hari. Kemudian Imam Nawawi mengatakan sunnah berdoa selepas hatam Quran dengan kesunahan yang sangat kuat. Karena ada riwayat yang dinyatakan oleh Imam Humaid Al-A'raj rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan siapa yang hatam Quran lalu dia berdoa, maka doanya akan diamini oleh 4.000 malaikat. Makanya kalau ada majelis hatam Quran, apalagi bil ghaib, hafiz-hafiz Quran datang. Itu majelis di mana doa sangat mustajab. Makan sering kan kalau ada hatam-hatam Quran orang kumpul bawa air untuk mendapatkan keberkahan, doa di situ. Ini kata seorang ulama, Imam Humaid Al-A'raj, 4.000 malaikat. Nah, hendaklah doa di waktu itu dengan penuh keseriusan. Dan jangan doa hanya untuk kepentingan duniawi, tapi kepentingan ukhrawi, dan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Minta agar dijauhkan dari segala bala, fitnah, ujian-ujian yang ada. Minta agar diberikan pemimpin yang adil. Minta agar dimudahkan untuk taat, dijauhkan dari maksiat. Minta agar umat Islam bersatu di negeri ini dan di negeri umat Islam yang lain. Minta agar musuh-musuh umat Islam ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya jangan buat pribadi aja. Yang pertama, jangan untuk urusan duniawi saja, tapi untuk umat semuanya dan untuk kemaslahatan semuanya.
secara khusus urusan akhiratnya umat. Nah, kita tutup ngaji kita dengan cerita yang agak panjang. Ini dulu kita sering banget dengar ini, ternyata ada di sini. Ini pentingnya kita sering baca kitab, sehingga nanti apa yang diceritakan para ulama yang mungkin kita rasa aneh, emang ada begitu, ada di kitabnya. Nah, cerita unik, latifah, atau disebut dengan torifah, itu biasanya begitu bahasa Arab. Ada seorang perempuan yang kalau ngomong itu selalu pakai ayat. Ini kan unik nih. Ah, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Mainnya kurang jauh sih. Nah, ini diceritakan bahwa Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, aku pernah berangkat haji ke Masjidil Haram dan ziarah kubur Nabi SAW ke Madinah. Di tengah jalan, aku bertemu di satu jalan ada gelap. Di sini bisawadin, ada apa? Ada cahaya hitam gitu di tengah jalan. Artinya di situ ada orang gitu. Siapa ini? Dia ngurung dirinya begitu. Ternyata ada seorang wanita tua yang memakai baju dari apa? Karung goni, suf, dan juga karung goni kan gelap warnanya. Apaan tuh gitu kan? Dan juga pakai tutup kepala dari kain wol atau pakai karung goni. Lalu aku menyapanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia jawab, salamu qaulam mir rabbir rahim. Ngomongnya pakai ayat semua. Maka aku bilang, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Matasna'ina fi hadal makan, lagi ngapain nek di sini? Faqalat may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan nggak ada yang ngasih petunjuk. Maksudnya dia lagi nyasar. May yudlilillah fala hadiyalah. Fa'alim tu anna dhalani tariq aina turidi. Saya tahu dia lagi nyasar nih. Aku tanya, aina turidin? Mau kemana? Jawab, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Oh, dia orang Palestina. Baru pulang haji nyasar mau balik ke Palestina. Nah, dari situ aku paham dia habis beres haji dan mau ke Baitul Maqdis. Saya tanya, udah berapa lama di sini? Qalat thalatha layalin sawiyya. Udah 3 malam, udah 3 hari. Nggak ada yang nunjukin jalan. Lalu aku tanya, kayaknya nggak bawa makanan ya? Kayaknya nggak ada makanan nih yang kamu bawa. Dia bilang, huwa yut'imuni wa yaskin. Allah yang kasih makan dan kasih minum. Terus kalau nggak ada makanan, nggak ada air, gimana terus wudunya? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nggak ada air ya, tayamum lah saya. Oh. Lalu saya bilang, saya punya makanan. Mau ikut makan nggak? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Saya ini lagi puasa, ntar makannya malam. Imam Abdullah bin Mubarak bilang, nah, ini kan bukan bulan puasa, boleh aja dibatalin, apalagi kan bukan bulan puasa gitu. Wa ma tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang puasa sunnah, maka Allah senang. Allah akan syukuri, Allah akan terima, dan Allah Maha tahu. Ah, ini kan lagi di perjalanan, boleh aja lah. Wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya walaupun di perjalanan kalau sanggup puasa lebih baik. Nggak usah ngajarin saya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak bingung. Kenapa kamu ngomongnya nggak pakai bahasa orang normal? Kenapa pakai bahasa Quran?
Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Saya takut ada ngomong yang salah dicatat malaikat. Kalau Quran kan nggak pernah salah. Ajib. Famin ayina si anta. Kamu dari kabilah mana sih? Orang mana sih? Kabilah mana? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau nggak tahu, nanyanya jangan terlalu berani. Semua pertanyaan ada pertanggungjawabannya. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, oh berarti saya salah nanya begitu. Itu terlalu private. Maafin saya ya katanya. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Enggak, saya nggak marah, saya nggak mau mencela kamu. Semoga Allah maafin kamu. Mau nggak ikut unta saya? Sehingga kamu nanti saya susulkan kepada rombongan kamu. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Kalau kamu mau buat kebaikan Allah tahu. Artinya oke, gitu. Lalu aku turunkan unta itu biar dia naik. Lalu dia baca ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jangan ngeliatin saya ini bukan mahram kamu. Suruh tundukin pandangan. Nah, maka aku tundukkanlah pandangan aku, nggak ngeliatin dia lagi. Dia udah naik. Pas mau naik, untanya ngamuk. Akhirnya bajunya sobek. Lalu dia bilang, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Kamu sih mau dinaikin mah bukannya diikat dulu, akhirnya dia ngamuk tuh, akhirnya dia bergerak. Maksudnya disalahin. Apa yang terjadi adalah kesalahan kamu sendiri. Ikat dulu harusnya. Ya sabar, ntar saya ikat dulu. Nyalahinnya pakai Quran lu gimana ini? Fafahamnaha Sulaiman. Oke, saya paham. Ya, sok ikat dulu. Ya, maka aku ikat dulu untanya biar nggak bergerak, baru aku suruh dia naik lagi. Ketika dia naik, baca doa lah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Ya. Maka aku ada di depan dia biar nggak kelihatan, dan aku pegangin tuh tali untanya, dan aku jalan agak cepat sambil aku teriakin, sambil aku teriakin apa maksudnya sih, biar digesuh bahasa orang Jakartanya, instruksi biar cepat gitu, ayo gitu. Dia bilang waqsid fi masyika waqdud min sautik, jalannya jangan buru-buru, suaranya juga jangan kenceng-kenceng, kesian ontanya begitu. Nggak usah digesuh-gesuh, nggak usah dioprak-oprak, nyantai aja jalan. Ada aja lagi pas aja ya. Akhirnya aku jalan pelan-pelan deh. Dan akhirnya apa? Aku nggak lagi mempercepat itu onta dengan hentakan-hentakanku. Udah aku jadi nyantai dan aku sambil mendendangkan syair. Biar untanya nyaman sehingga jalannya bagus gitu. Sama nenek ini dibilang faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Malah sambil nyanyi. Cek Quran dong. Faqultu laha laqad utitu khaira. Lalu aku jawab, ini syair-syair ini juga bukan syair ghaflah. Lagu-lagu ini juga bukan lagu ghaflah, ini lagu religi. Lalu dia bilang, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang bisa nerima nasihat tuh orang pinter doang, kamu dikasih tahu malah ngeyel gitu. Allah. Ya pas sudah jalan, maka aku tanya, kamu punya suami enggak? Maka beliau ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Enggak usah tanya.
Orang beriman jangan tanya sesuatu yang kalau kamu dikasih tahu nanti kamu malah susah. Nggak usah tahu. Ya, saya punya suami atau nggak penting buat kamu. Ya. Akhirnya aku diam. Dan aku nggak ngomong lagi sampai, karena ini orang nih wali betul nih. Sampai dia ketemu rombongannya lagi. Ini kafilahnya ya. Siapa di kafilah itu yang kamu kenal? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Oh, saya tahu. Anaknya ada di situ. Siapa namanya? Wa ma sya'num fil hajj. Nah, mereka waktu haji itu sebagai apa posisinya? Punya tugas apa? Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Oh, saya tahu. Mereka tuh jadi apa? Jadi tour leadernya, jadi mutawifnya. Wa bin najmi hum yahtadun. Mereka mengambil petunjuk dengan bintang. Artinya ini jadi penunjuk jalan, dia jadi tour leadernya. Oh, saya tahu nih pimpinan rombongannya. Oh, akhirnya aku menuju ke perkemahan itu. Ya. Siapa yang ada di situ anak kamu? Wattakhadallahu Ibrahim khalila wa kallamallahu Musa taklima. Ya Yahya khudil kitaba biquwa. Oh, saya tahu nama anaknya Ibrahim, Musa sama Yahya. Ibrahim, Musa, Yahya. Nah, ternyata mereka adalah anak-anak muda yang wajahnya sangat cerah. Ya, orang tuanya solehah. Saat mereka sudah duduk bareng denganku, maka beliau baca itu. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizkim min. Artinya suruh kasih makan. Ini tamu kita nih, dia udah baik. Ya, kasih dia makan. Akhirnya pergilah salah satu beli makanan lalu disediakan. Lalu nyuruh makan, kulu washrabu hani ambima kuntum ta'malun. Makan yang enak. Ajib. Fakultu al-an ta'amukum alayya haram hatta tukhbiruni bi amriha. Saya nggak mau makan sampai kamu kasih tahu saya tentang perihal ibu kamu nih. Maka anak-anak yang ngomong, hadhihi umuna, ini ibu saya. Ini siapa ini? Ini ibu saya. Ibu saya ini sejak 40 tahun yang lalu nggak pernah ngomong kecuali pakai Quran. Karena dia khawatir salah-salah ngomong, akhirnya Allah marah. Fasubhanal qadir ala ma yasha. Maha suci Allah yang maha mampu, yang maha kuasa atas segalanya untuk mewujudkan apa yang dia mau. Maka aku membaca dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wah, itu mah kelebihan yang Allah kasih. Jadi ya, begitulah manusia. Manusia ini penuh rahasia. Nggak sama manusia. Maka agak lucu kalau orang tuh suka mengeneralisir satu keadaan, satu sikap. Itu nggak begitu. Manusia itu beda. Ya. Coba aja kita main sama orang banyak, nanti kita tahu bahwa orang itu macam-macam. Kita nggak boleh. Nah, dan memang rumusnya adalah yaqisul mar'u ala nafsihi. Orang tuh sering nyamain orang lain dengan dirinya, padahal nggak sama-sama sekali. Ya. Ini orang baca Qurannya pendek, wah ini mah Imam Kulhu. Oh, nggak boleh. Nah, kalau kita mungkin baca Kulhu doang, menghafalan itu orang belum tentu. Ada orang menikmati Kulhu, itu di zaman Nabi ada kayak begitu. Ada orang tuh agar dia nggak ria. Ada orang tuh buat makmumnya apa? Biar nggak kelamaan. Ada lagi ngajarin makmumnya nih, lagi nyuruh makmumnya ngapalin Kulhu, dibantu ah. Jadi hati manusia ini penuh dengan rahasia. Kita nggak boleh nebak-nebak. Maka celaka betul orang tuh yang sering nyamain orang lain dengan dirinya dengan yang buruk-buruk. Ah, itu mah orang cinta dunia. Ah, itu mah
Ustadz matre, itu mah ngapain? Enggak, manusia ini punya banyak rahasia, nggak usah suka nyamain orang. Kalau mau nyamain aja dengan yang baik-baik. Contoh, orang lagi ngimamin, nangis. Wah, ini khusyuk banget nih orang. Hatinya lembut, cepet banget kerasanya. Cepet banget terkesannya. Jangan nyamain sama dirinya yang pernah nangis juga karena di belakangnya ada calon mertua. Wah, ini ria nih, ya itu mah ente. Orang mah ikhlas. Orang mah hatinya raqiqul qalb. Begitu ya. Jadi dunia ini penuh dengan rahasia. Manusia ini penuh dengan rahasia. Jadi jangan pernah samakan orang lain dengan diri kita, apalagi yang buruk-buruk tentang kita. Itu tadi itu. Gak bisa paham kurang dari 3 hari, ya itu orang normal. Orang-orang istimewa, wah. Orang ada yang bangun tidur tahu-tahu hatam Quran dalam mimpinya itu ditalkin sama Nabi dan lain sebagainya. Jadi, wallahu qadir ala ma yasha, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah udah berkehendak, tadi ada seorang nenek yang udah 40 tahun. Gak pernah ngomong kecuali dengan bahasa Al-Quran. Ini lancarnya kayak apa tuh Quran? Karena mau gak mau setiap ngomong mikir ayatnya apa nih? Adza billahi taufik, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.